وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى حضرة النبي المصطفى صفوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته وجميع الأرواح في هذا المجلس المخاضه ببركته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah, alhamdulillah di malam kesempatan ini kita dipertemukan Allah lewat kajian Dinul Haq atau kajian babakan tauhid. Anu tujuan daya jabidi hanya amrun bil ma'ruf perintah Allah sareng Rasulna supaya rohani orang bisa kembali kepada Allah. Nah, insyaallah lewat kajian ini akan menjadi wasilah dengan kebutaan yang akan menjadikan bisa melihat lagi selama ini yang telah ditutup-tutup atau telah dihijab oleh nafsu-nafsu dunia. Nah, insyaallah dengan kajian ini akan menjadikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah direk menjelaskan sedikit sebelum menjelaskan tentang masalah kajian yang lainnya. Masalah anu muncul di zaman ayeuna yaitu Rabithah. Rabithah itu kalau banyak secara syariat Rabithah wa alawiyah, Rabithah NU, Rabithah ahli thariqah, Rabithah banyak. Nah, perlu orang dikenyakan secara syariat bahasana hablum minan nas atau hablum minallah. Sampai-sampai ku ayat hablum minan nas orang bisa paham untuk saling pengakut atau saling pengikat manusia terhadap manusia. Contoh secara syariat adalah kalau bahasa Rabithah secara syariat adanya di sini kajian atau perkumpulan, datanglah para jamaah ke majelis dengan penuh sapa, penuh adab dan penuh sopan dengan awali ucapan assalamualaikum
secara hablum minanas inilah manusia beda jeung hewan. Kalau manusia ini sekarang sudah hablum, kenapa ngaji sudah menjadi saudara, kenapa ngaji sudah menjadi sahabat, kenapa ngaji terasa terikat. Nah, insya Allah dina kata secara syarabitoh, secara syariat itu adalah sudah hablum minannas. Tapi ruhaniannya hablum minallah. Apakah sudah hablum minallah atau belum? Kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai ke ayat 80 sampai ke ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'al kawkaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbuka afirin. Falamma ra'al qamaru bazighan qala hada rabbi falamma afala qala la illam yahdi rabbi la akuna minal qaumid dhalimin. Nah, ini cerita daripada Kangjeng Nabi Ibrahim, posisinya lagi mencari Tuhan, mencari Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim mencari Tuhan sampai-sampai wa kadzalika nara Ibrahim malakutis samawati, sampai ke Kangjeng Nabi Ibrahim ningali kerajaan yang ada di langit jeung kerajaan yang ada di bumi, wal yakuna minal mukinin, akan menjadi termasuk orang-orang yang selalu meyakinkan. Nah, jadi Kangjeng Nabi Ibrahim itu sampai kebingung untuk mencari Allah. Jadi urang cerita. Falamma zana alaihi laili ra'al kawakib, terus kedatangan waktu malam, maka ra'al kawakib, Kangjeng Nabi Ibrahim sampai melihat itu adalah kawakib bintang kerajaan. Qala hada rabbi, red Kangjeng Nabi Ibrahim melihat ke langit, ternyata di langit ada cahaya. Qala hada rabbi falamma afala qala apakah ini Tuhan kita yang selama ini menciptakan langit dan bumi? Falamma afala, ternyata semangsa-mangsa waktu malam terus muncul lagi, gelap lagi, serulah itu bintang. Qala la uhibbuka afala taqin. Masya Allah, terbenam. Itu kan Kangjeng Nabi Ibrahim. Suruh bentangna jadi eueuh, muncul di dalam manahna Kangjeng Nabi Ibrahim. Masa Tuhan yang kita sembah jadi eueuh ayeuna. Falamma ra'al qamaru bazighan qala hada rabbi. Ini rek mencari Tuhan. Ketika muncul lagi bulan, cek Kangjeng Nabi Ibrahim can ketemu Tuhan.
bazigun hadar Rabbi. Ini apakah Tuhan karena ini ada cahaya di tengah waktu malam, cahaya yang sangat, kamu apalagi disebutkan bulan purnama. Falamma afala qala la illam yahdi rabbi la akuna minal qaumil dhalimin. Sesungguhnya lam yahdi, tidak menunjuki Rabbi pangeran kau, la akuna minal qaumil dhalimin, sesungguhnya kau menjadi kaum-kaum yang zalim. Suruh lagi, Masya Allah zalim. Berarti lamun urang ngelaksanakan ki Allah zalim kena sedekah butuh kana Tuhan. Susul di ayat palamar asyamsa bazigo qala rabbi hada akbar. Melihat lagi Kangjeng Nabi Ibrahim syamsa datang waktu siun bazigo, datang waktu siang melihat matahari sangat dan sangat. Muncullah matahari waktu anggapan ini adalah Tuhan. Qala datang waktu sore, qala hada rabbi hada apa? Hada, disinilah matahari ini adalah Tuhanku. Hada akbar. Bahwa ini cara hayat matahari cek Allah, ia memang cahaya tetapi bisa dilihat. Kata Allah, hada rabbi hada akbar, aku lebih daripada matahari. Pala maafan. Ternyata datang waktu sore lagi Kangjeng Nabi Ibrahim melihat, ya qaumi inni bari'un mimma tusyriku. Ya kaum, ini istilahnya aku bari'un, keluar minal musyrik, dina kesyirikan, sampai keluar daripada kesyirikan, berarti Tuhan. Ya, disitulah. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim itu memang sampaikan di aku can ketemu kene dengan matahari, dengan bulan dan dengan terus can ketemu kene dengan itu. Ini menunjukkan karena Robi itu. Masya Allah. Itu daripada cahaya syariat. Nah, sedangkan langsung disebut ayat 79, inni wajahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Allah ini senyana aku wajah tu menghadap wajah Allah lillati kedat. Nah, lati tadi dat kalau secara bahasa di Allah, dat kalau bahasa kita adalah sang hidup itu. Fatorus samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah, contoh. Nah, kita muncullah daripada Rabbita. Jadi Rabbita pertama daripada syariat, ketika datang munculna itulah bintang. Berarti kita selama ini kita nyambung kepada tabi'in atau sanad itu kita nyambung, berarti Robin nyambung bintang. Muncullah dina kemalaman itu adalah makhluk, yaitu adalah bulan, yaitulah cahaya dina waktu kegelapan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi cahaya matahari.
Nah, maka disinilah manusia yang robito sampai kabulan manusia keakuannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di situ ke matahari enggak lewati matahari sedengar akbar. Aku lebih besar, makanya itu baru robitoh secara syariat. Ayeuna bersandarna makhluk terhadap makhluk berarti masih kena hablum minana, sedangkan manusia sudah menjaminlah di sini akan masuk surga. Itu masih makhluk muncul. Sedangkan ruhaniah kita harus, tapi ternyata manusia ini yang seharusnya tidak diucapkan ternyata dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan itu aib. Nah, makanya ini wajahtu wajhiya lilladzi, sampai ke Kangjeng Nabi Ibrahim bukan agama Islam. Kangjeng Nabi Ibrahim ada Islam agama syariat. Ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim agama condong hanif. Nah, kusabab tadi itu ini tidak ada, ternyata ini wajahtu, aku menghadap wajahku, wajhia terhadap wajah Allah, lilladzi kedatnya sang patoros samawati. Kalau sudah ke sana baru yang bernama Ibrahim muncul. Disitulah aku akan condong segala apapun Ibrahim memberikan hanya kepada Allah. Sampai ke Kanjeng Nabi Ibrahim, sampai ke condong, disitulah muncullah daripada hasil Isra wal Mi'raj. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, ku titip salam kepada umatmu, banyakinlah baca la haula wala quwata illa billah. Karena itu bila mana manusia yang sudah atau sering membaca la haula wala quwata illa billah, itulah manusia yang selalu bertanam di surga. Waktu Mi'raj kan harus seperti itu. Mungkin kalau orang yang seperti itu belum dibuka tentang masalah perjalanan menuju kepada Allah. Jadi manusia syariat akan mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula. Nah, kalau secara itu silahkan baca seperti itu, harus dengan sadarlah kau membaca dengan la haula, bukan hanya di dalam mulut. Robitohnya bukan hanya hablum minnanas, tapi tingkatkanlah la haula itu tedaya teupayan. Berarti manusia kalau sudah muncul di dalam batinnya la haula wala quwata illa billah, muncul yang ada hanya Gusti Allah. Itulah yang tatandurannya ibarat tanaman, maca la haula sing sadar, maca la haula quwata sing sadar, la haula lain gitu doang. Sing sadar itu robito. Jadi lamun geus maca la haula wala quwata illa billah, kakarak itu robito sabenerna. Lamun bahasa ilmu thariqah mah ayeuna tingkatan ilmuna berarti bai'ah. Apa itu bai'ah? Hablum minallah. Ruhaniah kita datang dari Allah, selalu sekarang diikatkan lagi kepada Allah. Kemanapun kita pergi selalu tidak lepas dari talinya Allah. Itulah yang dikatakan hablum minallah. Maka muncul disebutkan dzikir syirun asrar.
Robito. Teu mungkin manusia can paham dina tentang masalah ilmu dzikir sirul asrar. Teu mungkin bisa nyambung, teu mungkin. Nah, robito dapel badia, jadi robito geus nyambung apa? Itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo urang robito geus dipake geus biasa. Robito hablu berkumpulan dari para habaib, berkumpulan dari para ulama, berkumpul robit keneh eta ge hablu minan. Urang santa enak sedeket palembah dinya robito teh kadang-kadang padahal robito itu kudu paham daripada wadzukurullah dzikron kasir bukrota wa asil. Bila mana manusia kalau ini wajah tu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh, bila mana ruhani yang sudah menghadap kepada Allah, wa ana minal musyrikin, wa ma ana minal, aku ini bukan dari golongan musyrik. Nah, jadi manusia kadang-kadang di sini bila mana ruhaninya belum minallah, belum ngikat, maka disitulah di dalam batinnya bukan Allah, bukan dat Allah lagi selain daripada Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, wa man kana yarzu liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bihi ahad. Satupun apapun jangan menyekutukan Allah apapun selain daripada, dan disitulah manusia ingin pertemuan dengan Allah. Tapi ketika manusia masih dalam babakan syariat, merasa dan keakuan la haula dan la haula, omong ingat la haula wala quwata illa billah, tedaya upaya, tapi ternyata waktu menghadap ini wajah tu wajhiya lilladzi, ketika membaca doa iftitah itulah di dalam surat Al-An'am ayat 79, ternyata ruhna bukan menghadap kepada aku. Ini wajah tu wajhiya lilladzi, lamun menghadap kasalian ti akunya Allah di dalam batin, wa ana minal musyriki, aku ini golongan orang musyrik. Teu sadar eta jelema ngomongkeun wa ana aku golongan musyrik, teu sadar. Tapi di Al-Qur'an sebenarnya wa ma ana minal musyrikin, aku bukan dari golongan orang musyrik. Ternyata omonglah ngaku lain golongan musyrik, wa ma ana tema napi, wa ma'ana aku bukan golongan musyrik, ternyata bukti nak kau itu dusta. Di situ kedeh bardek salat geus dusta, bohong. Jadi lain wa ma'ana, wa ana minal, jadi aku itu jadi golongan musyrik. Omong ini wajah tuh, ternyata ini wajah tuh wajhiya lipulus, wajhiya lidain, wajhiya lijaujah, wajhiya lil walad, wajhiya lidarajah. Berarti Tuhan ini wajah tuh wajhiya lipun, nyata tuh. Nyata tuh bohong. Ini wajah tu wajhiya lil karomah,
Ini wajah tu wajhiya lil istiqomah. Ini wajah wajhiya lil Nabi Muhammad SAW terus. Sedegen cekno tadi ayat wala yusriku bihi satu pun. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya, tuh bagaimana kita selama ini sholat ya omong sorban sudah bodoh kopea geus mabes nancap kopea samping behalis gamis wih mah bahkan di belakangnya tulisan anak karomah kuncang alas. Ternyata ini wajah tuh wajhialim. Kade ini wajah tuh wajah lillahi. Kade Mang Irman, awas keresahan. Tak yakin pantas itu ngimpi. Alhamdulillah karena selalu diberi peringatan oleh Allah. Nah, itu manusia yang sudah dipilih oleh Allah ketika mungkin sadar nak belang-belang, tapi ketika kebelangan ini tetap harus dijadikan putih, maka Allah selalu nyadar itulah hikmah daripada kajian. Alhamdulillah kudu bersyukur ke Allah. Jadi moal kamalinaan, moal kajongjonan jelema anu geus rek da jadi kakasih aku tabiin ku aku pasti dibimbing. Seandainya maneh dengan rasa kekurangan dorongan daripada keluarga tetap akan ku sadarkan. Alhamdulillah kudu bersyukur ka Gusti. Daripada ayeuna urang bengong teu diberi peringatan, ketika diberi peringatan ke da can nyaho ilmu mah teu sadar. Berarti urang kanyahoan Allah yang selalu ngasih rek gede rek leutik oge pasti ngasih. Ini wajah tu wajhialil lawi. Itu Robinto. Matak sok rajin ke lamun geus mararuncul geus dikirna geus dalaluhur di langit rek dirobito atau arek dibaiat deui supaya naon rek dibeat supaya rohaniyahna ulah putus-putus ka Gusti Allah. Karena sekarang mungkin kadang sadar kadang henteu sadar. Ketika tersadar berarti kurang taledor. Insyaallah dosa bakal diampuni ku Allah. Terus balik deui dan nyaho tempat balikna berarti lambat laun oge pasti sampai. Itu insyaallah di situ akan muncul. Lamun urang hayang ningkatkeun silahkan tingkatkeun ngan ararego mah wayahna gableng ego sakumaha oge. Ego urang mah eueuh nanaonan teu bisa nanaon. Tingkatkeun nya sabab urang lamun dek ningkatkeun mah pasti muncul urang nyampe ka Gusti Allah. Lamun geus nyampe ka Gusti Allah silahkan dari syariat sampai ka tarekat dan hakikat itu semuanya Allah. Kadang-kadang manusia nu resep urang mah masih kene di syariat hanteu sadar. Buruk kabeh deui. Bodoh butut teh.
Halo. Halo. Jadi tadi orang jangan sampai nepika ngabohongi omong ini wajah tu na Al-Quran wa ma'ana minal musyrikin, atau diucapkan ketika orang ngalaksanakan ini wajah tu wa ma'ana minal musyrikin, tapi ruhaniyah na orang wa ana minal musyrikin, dari golongan orang yang sirik. Sedangkan golongan sirik bakal masuk neraka. Itu tuh sadar ini wajah tuh wajhiya lillati, aku menghadap kepada, atau rohku menghadap wajhiya wajahku lillati, kedat hidup itu. Ketika ngalaksanakan ayeuna urang nafi isbat atau melakukan kholwat, pengen mengetahui manusia mungkin setengah jam, mungkin 5 menit, ini wajah tu wajia liladi teh kudu aktif menghadap. Ini pikiran atau pikiran kita selalu memikirkan menghadap kepada sang hidup. Ari ieu pikiran keluar lain menghadap, itu mah ninggalkeun sang hidup. Insyaallah lamun geus nyampe silakan manfaatkeun, karena orang semuanya pengen jangan sampai nepi ka Allah. Supaya ulah naon eta, supaya ulah sampai ka urang teh keur kholwat atau keur nafi isbat, menetapkan keakuannya Allah yang di dalam batin, sampai kalahkeun datangna macan, datangna ayeuna meong, datangna ayeuna naon ora, jangan sampai seperti itu. Insyaallah tak lamun keur ngaji ge wayah bisi hayangnya di dalam Sirul Asrar itu banyak kemunculan manusia yang selalu Sirul Asrar ketika ngaji sadar ke Allah. Man mata fi talibil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifati wa qama fi qabrihi aliman wa arifan. Tanamu aini wala tanamu qalbi. Apakah bisa kita sudah bisa tanamu aini wala yanamu qalbi, mata dohir meram, mata batin hidup. Bisakah? Lamun urang sanajan ayeuna kerek keur ngadengikeun ngaji babakan tauhid ieu, silahkan mata dohir, kalau ngantuk silahkan tidur, tapi mata hati jangan tidur, silahkan. Bisa. Bisa bila mana manusia merasa datangnya di sini selalu muncul la haula wala quwata illa, selalu aktif duduk didudukin oleh Allah, sila disilakan ku Allah,
didatangkan oleh Allah, terus didengarkan oleh Allah, mengicap oleh Allah, segala-galanya Allah. Ketika Allah mengistirahatkan badan, berarti hidup, tak pernah tidur, hati selalu Allah. Kadang-kadang ini hidup memang tak pernah melakukan tidur. Seandainya hidup contoh sinatu wala naum, di dalam jantung tak pernah tidur, tapi tak sadar. Jelasna ngaraksanakan kersare jelema teu sare eta nama jantungna terus hidup, tapi hati sadar. Mengucapkan Allah, Allah. Jantung ada ruang ICU. Tapi lamun wae ngalaksanakeun peureup, langsung matanya langsung peureup, mata batina atau mata ruhaniyahna ayeuna peureup, tinggal hidup. Muncullah di situ nu bahasana nafsu nu opat, nafsu amarah, nafsu hawaniyah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Lamun urang hayang diberi paham Allah, kalau bersanajan ayeuna urang keur ngaji, ngadaikeun ngaji terus ngantuk. Nah ini hati. Supaya orang hidup, hatena muncul ke nafsu yang bikin tenang, yaitu nafsu mutmainnah, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu nu bikin tenang, bikin nyaman, irji'i balikeun ka Allah. Allah. Urang mah lain dibalikeun ka Allah, dibalikeun ruhani ini wajhatu wajhiya li af'alihi, disarekeun aku pagawean atawa ku kacape. Teu disarekeun ku Allah, teu dihudangkeun ku Allah, ternyata disarekeun oge ku kacape, dihudangkeunana ku pagawean. Syirik enggak? Jadi jelas kita ini tidak ada hari tanpa syirik. Pantes doa tadi kabul. Kadang-kadang kurang diberi paham kan, geus diberi paham insyaallah, geus diberi paham ku Allah tentang babakan sirul asrar, rajin syirik balik deui, rajin syirik. Lila urang jadi oraiwal. Insyaallah. Nah, carana masyaallah kebanyakan urang baca ini. Man talaba pitol man mata saja ma anu mati pitolibil ilmi dina keur ngala ilmu ba'asalo pikobrihi malakain. Nah, siang nyaho ieu. Sasaja ma anu mati keun di hatena dengikeun tah, kecil itu. Dimatikeun eta dirina ketika manusia keur tolab ilmu. Berarti ayeuna ba'asallahu biqabrihi, Allah bakal ngutus kadua malaikat di jero kubur. Kalau bahasa syariat urang syariat heula, karena ini tara diburuka di syariat lagi. Bila mana manusia maut keur ngala ilmu deh. Antik ya di sini, yang mikat jelema. Antik
Bila mana nusok disebarkan teh jalma matak sok rajan jalma hayang maot keur ngaji. Jalma maot keur ngaji terus jalma teh keur ngaji dug maot. Di dalam hadis mengatakan maka ketika engke di jero kubur bila mana ada pertanyaan di dalam batin marrobuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka akan datang dua malaikat bakal merek ilmu titah dijawab. Misalkan ayeuna mangreja maot ayeuna terus maot keur ngaji ya keur ngaji supaya jero ke kuburan suka teh gotong beureun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas datang dua malaikat anu rek ngabejaan merek ilmu. Hei, misalkan Reja bin Fulan, mana ke bisa datang malaikat munkar nakir? Ieu jawab ku manehnya. Ama maneh ieu ama maneh keur ngaji. Jawab. Iya malaikat. Terus wa man jawab. Ke bakal datang malaikat munkar nakir. Benar? Benar. Jawab. Lulus. Bila mana perjawaban di jero kubur sudah lulus daripada ujian, maka naum walimatul arus. Tidurlah kau seperti tidurnya pengantin. Beres jawaban tenang. Sarek. Ngeunah disarekeun. Sarek. Pas dibangunkan rek dihancurkan alam dunia. Kakarak mah bieu masare akan bertanya, "Hada yaum?" Ieu poe naon ku kaget-kaget teh? Jawab para malaikat. Hada yaumul kiamah. Inilah hari kiamat. Masya. Padahal kakarak dieu mah sare disarekeun teh. Ternyata ayeuna geus datang poe kiamat. Silakan masuk. Geus rek dihisab. Bisa masuk surga cerita. Secara syariat dan hadis itu mengatakan seperti itu. Hadisnya. Yang muncul dari batin Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hakikat. Man mata sahaja ma anu mati pi talibil ilmi waktu tolab ilmu ba'atsallahu fi qabri malakaini yu'allimani ilmal ma'rifati wa qama min qabri aliman dan arifan. Arti daripada hadis ini sasaja ma'anu hakikatnya sasaja ma'anu mematikan dirinya di dalam hati ketika mendengar kajian babakan tauhid, maka Allah akan ngutus dua para malaikat yu'allimani ilma.
Ayeuna lamun urang keur ngadengekeun ngaji dina hate dimatikan diri urang, bakal datang satu malaikat Jibril menghantarkan ke masuk dalam pikiran, terus akan memberikan ke dalam batin yu'allimani arifin, ilmu ma'rifat ke dalam dadamu. Wakoma berdiri di aliman dan arifan. Mati kan tadi? Beres ngaji, dipahami, mendengarkan kajian ini. Kamana di jero kuburna, inilah yang di dalam dada ini. Kuburannya inilah kuburannya ini. Itulah malaikat-malaikat yang telah menyampaikan disuruh oleh Allah akan memberikan ilmu arif, ilmu marifat. Ketika sudah beres kajian sadar. Nah, di sini akan sadar man koma min kabrihi aliman. Bangun dari keayat tadinya, pakai lagi bajunya sekarang jadi arif, manusia sudah paham. Dipahami Allah lewat sekarang, berbicaranya sudah arif, berbicaranya sudah alim. Itu nusa benar. Besok atau sekarang? Sekarang aliman dan arifan itu sekarang. Ketika manusia bangun dari jero kubur, kerja ke sana kemari, no, kau itu tidur nikmat walimatul arus. Kesana kemari rasa pepanganten, kesana kemari rasa berdua jeung Allah, terus makhluk jeung kholik babakan makhluk itu, terus nikmat. Sok pengantin mangreja, anyar pengantin mangreja sapenting hayang keneh teh, aduh kakarak mah bieu. Geus isuk deui karak mah bieu, geus isuk deui. Itu banget. Nah, jelema ge kakarak mah bieu bareng datang maut, ayeuna garek balik teh. Datang malaikat Ajrail, wahai reja, sekarang waktuna kau bangun. Bangun, eta rek dihancurkeun ku Allah. Eta badan aja rek dihancurkeun, rek diasupkeun tu kana taneuh. Dihancur, dijadikan di tanah, baru bangun. Oh, ya hari kiamat. Oh, ini. Udah, mal abrak-abrakan digabung mirip naon. Aliman dan arifan. Jadi ngerti jeung mengetahui. Allah, kurang hantu sadar selamanya. Was, hati-hati. Kam birrojulin mata jahilan wa koma yauma qiyamah aliman arifan wa kam min rajulin mata aliman wa koma yauma qiyamah jahilan. Yuk buka ya. Bagaimana bila mana hiji lalaki mautna dengan keadaan bodoh, wa koma yaumul kiamah aliman atau arifan. Jalma kalau secara syariat dulu supaya keharti ulah gagal paham.
Bila mana manusia meninggalnya adalah jalma bodoh. Syariat dulu nih. Syariat dulu. Bagaimana hiji lalaki lamun mautna jahila kayan bodoh. Wa qoma yaumul kiamah arifan. Dohir namah lain ajengan, lain ustad, lain kiai, dohir nama oon, tapi manusia daek ngaji babakan tauhid. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Terus datangnya malaikat ketika bangun dari kekuburannya, maka manusia itu akan bisa menjawab marabuka. Komo lain marabuka lamun jalma anu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Abdul Qadir. Wa man nabiyuka Abdul Qadir. Wa madinuka Abdul Qadir. Wa ma imamuka Abdul Qadir. Kudu kaharti kurangnya. Bila mana jalma nu jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjawab, tadi dia jelmanya, tapi jelma arif jelma ketika menjawab paham daripada kata Abdul Qadirnya, wa ma marrobuka Abdul Qadir, wa ma dinuka ditulunganku, nama daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, bari namanya sudah paham di dalam hatinya, karena aku hamba yang berkuasa tiada lain hanya Engkau. Itu dina cerita nak naon, dina cerita nak manakib jelma nu mautna jawabanna selalu Abdul Qadir, tapi ruhaniyah nak ngajawab karena pernah ngadegekeun ngaji babakan asma nak tawasul atau wasilah ku jalan atas nama Tuan Syekh Abdul Qadir. Paham anjeuna bila menajero kubur cukup kapahaman cuma segitu ngan Abdul Qadir, tapi paham Abdul kaulah hamba Al Qadir yang kuasa itu adalah hanya Engkau. Wa madiduka tiada lain hari yang berbicara itu adalah hanya Engkau, hanya ke Allah. Terus berarti itulah menang pertolonganana. Kusabab dari jadi muridna, terus keayaan muridna, pengakuanana tiada lain ruhanianya hanya kepada Allah. Itulah yang diakui murid. Lamun teh nyampe kadinya berarti tadi aku dohir nama bisa. Dohir nama bisa, tapi ruhaniahnya belum nyampe karena Abdul Qadir. Tamatak bila mana jemaah teu pernah bodoh lain ajengan lain, tapi ketika bangun ti jero kuburna, masya Allah akan arif. Itu cerita di dalam syariat. Cenah hadis geus da baru geus nyarahong geus ngadarenge meureun. Komo sok rajin maca mankobah mah. Kaula mah enggak baca mankobah enggak. Baca mangangan manakib anu sok biasa kurang jisinon jawahirul ma'an. Ngan eusina aja rumah ini kayak urang buka. Insyaallah. Tah ayeuna contoh kedik daripada ini hadis. Terus man matana bila mana manusia secara di hakikat bagaimana? Manusia ini contohnya kita pernah bukan pesantren, bukan. Hanya orang manusia biasa, bisa kemungkinan pemabok, bisa penjudi, terserah. Kalau ini terserah secara syariat banyak maksiat seperti apapun terserah, banyak terserah. Di sini akan sadar.
Tapi ketika manusia sudah diberikan taufik dan hidayah lewat awali dengan mungkin diawali dengan pengen ijazah, bagus, silakan. Diawali dengan pengen berbiasa untuk meruqyah, bagus juga. Diawali pengen menjadi dukun, silakan. Diawali dengan seperti apa? Diawali dengan pengen banyak duit, silakan, nggak apa-apa kalau syariat. Cuma ruhaniat tetap harus dibimbing. Tapi kalau diawali dengan itu berarti hanya di perjalanan loh. Daftar dulu lewat mana? Lewat jadi dukun. Daftar dulu lewat mana? Lewat di tukang ruqyah. Daftar dulu karena lewat Hanggelo Badit. Daftar naku seperti itu. Kalau sudah daftar berarti masuk dalam kategori orang yang ngaji di MBK. Berarti harus mengikuti adalah aturan-aturan kajian-kajian yang telah Allah berikan lewat MBK. Kenapa harus pakai lewat MBK? Karena bukan takut lagi, nanti banyak gangguan-gangguannya. Nah, manusia ketika melakukan jalma bodoh dohirna pikir teu bisa urang salat di karakek diajar kari-kari ngaji teh babakan ieu wa qoma yauma qiyamah ketika datang ayeuna urang kedatangan arifah. Ternyata dalam batinnya manusia ini Masya Allah sudah mengenal ke Allah, sudah berjalan sirul asrar, sudah berjalan segala-galanya sudah. Nah itu enak kan? Enak. Ilmu syariat ini sudah tahu, sudah musyahadah, sudah menyaksikan, tinggal kembalikan naon karena syariat ruhaniyah tidak akan lepas. Kenapa tidak akan lepas? Kembali jadi ruhaniyah dulu, baru muncullah ilmu fikih. Ternyata salat dari fisik yang benar itu seperti ini. Nah itu mata batin sudah melihat, mata dohirnya belum bisa melihat untuk melakukan salat atau ilmunya masih kurang. Ternyata ngalah ilmu dohir mah itu geningan banyak, tinggal nanya ke wa kamin rajulin mata aliman wa qoma yauma qiyamah jahilan. Hati-hati di sini. Ternyata manusia dohirna mah matana, jelma dohirna wah tah dia ahli hijab. Dohirna mah ngaji pinter, ngajina segala-gala pinternya nu tadi teh muncul daripada seueur non tagog dahar seueur lagi kurang jajan teh nya eta tagoganana. Ternyata dohirna sudah mama mimi mumu momo aang iing uung oong angkot. Ternyata ingin dibangunkan karena selama ini tidur lama, dibangunkan di jero kuburna. Ternyata marabuka tuntuna malaikat ge sieun sia ngajekol sugan wa madiduka anak la adri wa makiblatuka anak la adri. Wahai malaikat tong nanya nu kitu teu bisa ieu tah ka malaikat teh sia mah kadang-kadang jengkol. Itu secara tingkatkan deh secara hakikat. Jadi orang kalau ngaji seperti ini, tingkatan syariatnya ngaji, tingkat hakikatannya ngaji akan paham di situ syariat berarti hablum minanas, hakikat hablum minan. Cantelkan hati kita tambangna ka Gusti Allah. Caranya bagaimana? Nah, bila mana manusia nu tadi aliman dan arifan secara dohirna Masya Allah geus teu sanggup leungeun ge pengen dicium terus model ku zaman ayeuna. Ternyata pasti berek ngaji babakan nu kieu dihudakeun hudak. Ternyata ai bodoh, ai boro mah di imah teh geus ajengan
bahkan geus abuya teu pira daek ngadengikeun ngaji aing diceceleh moal kuat minggu hareup moal datang deui kanyahoan odogna kanyahoan bodoh kitu dihudangkeun ti jero Quran saha nu ngahudangkeunna Allah nu ngahudangkeunana lewat kaji wasilun wasila nyata besok sekarang ya ngaji ke akhirat besok sekarang nyata sekarang ngaji syirik ngaji manakim sedikit muncul daripada kita baca yang kita baca manakim sebenarnya karena nyambung dia tabaruk Allahumma ansurna fataridwana liwamidana bi asraril lati adat haladai wa darat alayya radhiyallahu anhu karma kasyatu istaqasu bi syira wa jarbahiyati wa bari wa bati wa rajul sallallahu min jari sallallahu alaihi wasallam arqasu yawma qiyamah para musliman asuriyat aja pasar qasuan mujadalatia faqala musbihul aisu inna alaihi salam abdulu min nabikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa naqul bal nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala qasul nasri bi aidal tasbut pada tulis alaihi salam allan nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala aisu inna isa alaihi salam qawil mauta faqala qasul in lasmir sallallahu alaihi wasallam bal min atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahyaitu maitan min nabiyina sallallahu alaihi wasallam faqala qasu ari qabru Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqara qabru atiqo akiko faqala qasu lil aisu ina isari sambi kana kalam yuhatibu bi airihi nahiyahi faqala aisu bi jabi kana yuhatibu bi qaliku bidni pangsakal qabri wa qamal qasu ina sahibah dal qabri kana mugonian bi dunya daru imagur jibula faqala napata jogo sudah qabri wa qala kubitni pangsakal qabri wa qamal itu hayam mugonian pala manara nasran adil karama bin sallallahu alaihi wasallam ajal qasudatum radhiyallahu anhu bi barakati wa bi anna nabi asri fi dunya wal akhir barakati al-fatihah. Kurang artikan bukan karena baca manakib kemunculan antara Nasrani dan Islam ini orang Nasrani jeung Islam agama Nasrani nyembah ka Nabi Isa dianggap Tuhan. Karena naon pangna ayeuna Isa disebutkeun Tuhan karena Kangjeng Nabi Isa mah bisa ngahirupkeun jalma mati, bisa ngabukakeun mata nu lolong, bisa ngahiberkeun manuk nu bae. Dianggapna itulah Isa anak Tuhan. Supaya orang ulah gagal paham dengikeun tong nunutan hayati inilah manakib. Kenapa daripada manakib ini kok bisa karena seperti ini? Karena Allah kehendak. Ceritakan wahai Deden kepada hamba-hambaku supaya paham. Banyak orang manakib ulah cuma
ukur nama ukur. Karena orang Nasrani itu bila mana beradu argumen dengan orang Islam dari dulu sampai sekarang gak pernah menang, gak pernah kalah. Satu alasannya manehna tetap memperkuat bahwa Isa itu bisa seperti itu, seperti ini. Betul, betul. Sampai ke bahasa kata dengan NU atau di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, kita kemunculan sampai ke Nabi Isa itu keluar daripada ngahudangkeun di jero kubur biidnillah. Keluarlah kau, hudanglah kau kalayan idin Allah. Itulah yang dipakai orang Nasrani, dipakai untuk apa? Untuk mengadukan argumen jeung muslim. Terus sampai ke orang buta diusaplah, disitulah hukma Nabi Isa sampai ke nutarina lolong jadi bentak. Itulah contoh. Nah, sampai-sampai dari masa lalu moal daekeun eureunnya eta, moal daekeun taslim, moal daekeun eureun-eureun eta agama Nasrani teh pasti nangtung terus-terus. Sanajan argumen terus-terus moal daekeun eureun. Ngadu argumen ayeuna tahapan ayeuna keur Jokowi ke ngadu argumen jeung ustad-ustadna nu mana. Ayeuna palebah Jokowi ke ngadu argumen jeung ustad-ustadna nu kelas mana, terus gak bakalan. Enggak. Karena ku Allah dikenakan karena ayat innallaha la yastahyi ayadriba masallam ba'udatan fama fawqaha. Karena Allah nyieun contoh wahai orang muslim. Ingat, harus diingat oleh engkau, bukan untuk ditengkarkan. Bukan. Allah itu tak pernah berhenti untuk menciptakan. Sekarang agama Nasrani, kau belum cerita daripada Yahudi, bangsa yang lainnya. Ini baru yang selalu bertengkar dengan Islam. Kemunculan daripada manakib ini. Nah, Kangjeng Nabi Isa sampai ke Kang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani mah bukan kumbi idnilah untuk membangunkan makhluk teh, adalah kumbi idni. Wahai ahli kubur, bangun kalan idin kami. Bangunlah. Sampai ke joget-joget itu. Itu bertengkar kaum Nasrani jeung Islam. Nah, kita bongkar. Ini dina manakib. Baca nu bieu dibaca. Aradan uhidu mugonian pana mujibulak pakola patau jogosu ilal qabri wa qala kum bi'idni pangsa qala qabri wa qamal maitan hayya mugonian. Wah, itulah. Coba ayeuna atuh. Karena Nabi Isa, karena Tuhan kami masa peka kuburan nu geus lila ditepak. Bangun. Kalian idin Allah. Keluar. Udang. Coba ayeuna kaula boga guru satuan Syekh. Kaula tidak akan mengatakan kubidna. Kum bi'idni. Kaula tidak akan mengatakan bi'idnillah. Kum bi'idni. Bangun kalian idin kami. Nah, disinilah disebut bahasa kata karom. Bangunlah kalian idin kami dah kusabab Syekh Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirahum
majalmi nak kau disebutkan wali abdal atau wali kudu ngelaksanakan sama sekali, bahkan di dalam hatinya diri sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Berarti yang mengatakan kum bangun kalian idin, akunya Allah. Itu mata teu pernah sampai ke Abdul Qadir Sri. Bangun itu jalan. Kalian idin kaminya Allah. Sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Sekarang manusia daripada itu. Sekarang kita secara hakikatnya kita itu memang harus dicontoh, harus dihayati dengan kita. Kita harus paham juga babakan untuk menuju kepada Allah, supaya kita jangan mengagungkan doang karena namanya doa. Jangan bersandar kepada makhluknya, tapi ada apa sih sebenarnya di Datuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ada apa sih sebenarnya di Isa? Kita cari. Bisa dapatkah? Insya Allah kalau Allah berkehendak semuanya akan dapat. Karena selama ini tidak ada yang membuka 14 abad ini tersembunyikan. Manakah tersembunyi? Kita ambil daripada nama cara tadi. Isa. Allah itu adalah tunggal. Dengan segala-gala adalah Maha Esa. Maha Esa dengan keesaan itu dianggo karena nama Nabiullah Isa alaihi salam. Ketika manusia di dalam kubur sekarang nih, kalau ngaji babakan tauhid, kalau ketemu dengan Esa, kalau sudah mengesakan Allah, yang tadi nak lolong jadi yang tadi nak dajjal mata satu, enak jadi mata dua. Bener deh. Ku sababku Esa. Tah mata wasilun teh eta wasilah ku atas nama jenengan Isa, mata ilaha daratin Nabiullah Isa. Hati-hati ketika hadirkan itu ilaha daratin, tawasul ka nama itu, ruhaniyah kita harus bangun. Ilaha daratin Nabiullah Isa esakan. Pertama ilaha daratin Nabiullah hadirkan. Ilaha daratin Nabiullah Ismail, nama hamba. Nama ini berarti nama Allah. Ilaha daratin Nabi Nuh, inilah yang dikehendak. Taufik hidayah. Ilaha daratin Nabi Musa, inilah manusia yang dikehendak. Ilaha daratin Nabi Safaati Rasulillah, inilah hadirkan perintah. Ilaha daratin Nabi Zakaria, hadirkan kegagalan. Terus di situ. Kalau aktif itu aktif. Maaf, ini agak keras tahun memutar ngerikan ngaji awas. Karena bisa liras. Dan rek ngerti sabodo. Karena bukan babakan makhluk. Jadi kedatangan malaikat bertanya, "Marrabuka?" Satuan maneh duit. Satuan maneh duit. Dah pasti gitu. Satuan maneh capek. Satuan maneh lelah. Sok tanya aja kubur. Ayeuna ditanya. Kunaon pangdasare? Capek. Berarti Tuhan capek. Ayeuna kene. Marrabuka. Itu teh marrabuka satuan maneh. Eta nu kudu ditalkin teh. Kunaon pangdasare? Capek. Lamun ditanya marrobuka. Sadar.
mengartian dalam ngaji di luar mual yang dia mana dipahami ku Allah ya pasti akan seri kuning serengi wajahna berseri-seri enak gitu. Tah di surga teh bila mana ketemu dengan kenikmatan itu karena mulut teh seri kieu tah itu disebutkan di surga berseri-seri. Jadi mangih ketenangan dan kebungahan. Ternyata bunga. Hehe. So, tanya ke Nusare. Kenapa Nusare? Capek. Nah, pas gitu jawaban. Dina batina maro buka satuan mana? Capek. Udah pasti gitu. Kalau bahasa Sunda mah satuan mana? Capek. Kurang pangdasare capek. Coba lah kurang pangdasare karena disarekeun ku Allah. Karena pastina disarekeun anak ku capek. Terus balik. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam sudah dikehendaki Allah yang tadinya buta cuma diusap lewat ngaji asup ilmu yang tidak melihat jadi bisa melihat. Itulah ketika manusia kalau untuk cepat untuk menuju kepada Allah yakin harus lewat wasilun. Yakin karena wasilun itu cepat. Daripada nama bisa wasilun, daripada makanan bisa wasilun, daripada asma-asma manusia bisa wasilun, bahkan sampaikan kelas tinggi dari nama sendiri pun bisa wasilun. Kok bisanya? Bisa ke Allah ku nama itu bisa, tapi mungkin belum nyampe. Tapi jika Allah berkehendak sampai ke sana, oke muncul. Ketika Nabi Isa sudah menghidupkan, sekarang yang sudah mati kum biidnillah. Nabi Isa berkata keluar daripada kuburan kalian idin Allah. Sekarang manusia yang sudah mati kesadarannya di dalam kubur ngaji keesaan Allah, berarti yang mengatakan inilah seruan Gusti Allah. Ketika Kanjeng Nabi Musa waktu itu bisa melakukan manuk burung yang sudah mati bisa melakukan terbang lagi. Bagaimana? Kanjeng Nabi Isa burung atau tanah, segumpal-gumpal tanah Nabi Isa, terus kalau sudah dijadikan akan dijadikan burung lagi. Benar? Benar. Salah? Tidak. Karena Al-Qur'an kan ditangan ayat napoh deui ting ayat sabaraha ayat surat Al-An'am. Tentang ayeuna Nabi Isa tanah dijadikan ngalaksanakeun ayeuna terus diemplek-emplek tuna gedaber. Terus Nabi Isa jelema nu corong anu atuh kitu kieu bisa kesrek nu kesrek jadi hilang lita deui rapi. Muncullah di dalam diri kita keesaan semuanya Allah bisa. Ketika tanah Allah dijadikan tadi
manusia dijadikan tanah. Itu burung Allah ciptakan dari tanah. Ternyata tanah bisa terbang. Padahal itu burung diciptakan dari tanah. Esa. Bila mana manusia pun sama, sekarang diciptakan oleh Allah, dijadikan kita tak bisa apa-apa. Ternyata manusia itu bisa terbang. Itu tanah. Manusia keodoban dan keonan dan kebodohan, sanajan tadi nanti sadar, ternyata kalau sudah datang Esa, ruhaniahnya bisa nampak saja. Itulah karomah barokah halaliber. Nu corong tadina ngaji asok belang asok, nu tadina orang kesrek, ternyata muncullah Esa dalam batin. Terus teureun-eureun lewat DN kesrek teh nyaeta orai welang. Itulah akan jadi putih semuanya. Tadina hidup akan jadi putih lagi. Jelas kalau sudah muncul Esa di dalam batin. Sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu ngaos kebun, ketika manuk ngelaksanakan ngelak sampai ke turun jatuh ke mejanya. Sudah jatuh ke mejanya, ku angkat lagi, terbang lagi. Itulah tujuan. Banyak kalau cerita. Inilah bangsa Qaubri. Al-Laidul Qasul Adam radhiyallahu an. Itulah cerita manusia bisa terbang. Bila mana manusia kalau sudah mengabdul Qadir Al-Zailani, Abdul Hiji Hamzah, Al-Qadir yang berkuasa Al-Zilani adalah satu tempat, satu kota, adalah ini tubuh kita. Bisa terbang, bisa terbang. Kita munculkan dalam dada sebagian tak sok rajin kalau baheula keur ngalaksanakeun sok urang manakib cenah kana lamun manakib mah bakal kehadiran ku Abdul Qadir. Ternyata nyata kakaraka bukana sekarang nyata, tapi masih kena dalam mereka masih kena bingung. Insyaallah tak sok di rumah manakib datangkan Abdul Qadir. Setiap baca manakib datangkan Abdul Qadir, yakin itu bakal komo lamun secara syariatna dijalankan lewat baca, hakikatnya sudah aktif keabdulanan, kehambaanana. Itulah dijantankan murid kemanapun dia akan dibimbing. Tapi aya nu geus bulukan itu manakib teh katinggalin aja. Dari cabang-cabang. Iya, tinggal mau disebutkan di rumah nama. Ya mana kita dari cabang-cabang aja. Ya pinuh kuat tadi. Ya mana kita us pinuh kuat debu. Dari cabang aja. Mau sebutkan di mana? Surya apa nih? Buka ini manakib. Bisa percaya karena manakib bis. Gimana? Bis lepas. Karunya. Bis bujang ibadah ditumpukan yang kita nu biasa bujang yang dibuka. Itu maksudnya geus kagelar. Segelar lu lamar. Mailah kertasnya duruk halus dengan duruk. Pijeun
karunyai karena daripada syariat itu bimbingan. Alhamdulillah. Sahan bukan gitu silakan. Karunya gitu. Karunya karena kitabna lah. Tulisan anak. Ulama anu mangga eta para ulama eta telangkung bade ulama dikumahakeun ulama langkung muningan kana ngarang kana kitab eta bade dicanang mangga eta bade telangkung hanya ulama yang sudah berkaromah atau yang sudah berkaromah telangkung kan ya ayo tapi nu banget mah hiji ngan nu banget mah hiji karaos sebenarnya baheula jadi benar dirasa jadi berbicara mengalami heula pasti ngalaman sampai ka ayeuna teu balik deui hiji sampai ka ayeuna teu balik deui hiji Jahirul Ma'ani jeung Jahirul Samiyah terbalik di hiji jajah teu bisa ai mari butuh cepet saur bisa teu itu ya ibaratna dua selesai kalau kita mah murah ke alam terbalik dulu keremot waktu di kulon belum panjang ngagaduhan bumi sagede kanan Japati imah teh tilu kalimat 3 meter kali 5 meter dirinya berbalik pikir mata memanaki muhiji benar rasa ada penyesal bahasa dia sudah muncul nantinya dengan syarat makanya Allah ke waktu masa manaki sanajan imah 3 kali 5 letik oke tetap kudu ditingkat 3 kali makanan Japati ini makanan hayam mulai kurang kali buka anak